الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Aqaba 7 yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang mungkin mendengar kajian ini, yang juga mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang terbatas ini, dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ta'lim, dalam bentuk mudarasah, maka di sela-sela kita jeda antara salat maghrib dan isya ini kita isi dengan pembelajaran dengan tema fikih tentunya, dan mudah-mudahan ini semua dihitung sebagai bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dalam kesempatan ini mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya salah seorang kelahiran Madinah sebenarnya, walaupun ada darah Indonesia. Jadi kakeknya itu orang Lombok, dalam usia yang cukup muda, 44 tahun lebih kurang ya. Kita menyebutnya dengan Syekh Ali Jabir, walaupun sebenarnya panggilan Syekh itu sendiri kalau secara umur itu belum pas untuk beliau panggilan Syekh itu ya. Tapi kira-kira kalau di tradisi orang Barat, panggilan Syekh itu ada dua. Satu secara umur memang Syekh itu orang tua sebenarnya. Yang kedua adalah secara pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang pengetahuannya bagus walaupun umurnya masih muda, itu dipanggil Syekh. Nah, Syekh Ali Jabir itu salah seorang yang kita panggil dengan Syekh walaupun umur beliau relatif muda, 44 tahun. Itu muda sekali, masih gagah-gagahnya itu. Dan pada Allah Subhanahu wa taala akhirnya memperlakukan takdirnya, maksudnya dalam hal ini adalah kematian, bahwa kita semua jika sudah sampai pada masanya, pada takdir kematiannya, maka la yastaghfiruna sa'atan, dan dia tidak bisa ditunda barang sehari 2 hari. Kalau itu terlalu lama, ditunda 1 menit saja kita tidak bisa. Dan kita bersyukur Syekh Ali Jabir termasuk orang yang pernah bersilaturahim dengan kita, terutama di Masjid Aqaba 7 ini ya, sebelum pandemi kemarin. Pas pandemi? Oh ketika pandemi, waktu itu saya nggak ada di tempat. Sekali lagi, walaupun beliau sebagai orang manusia biasa, tentunya penilaian akhir itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai muslim dan muslimat punya adab untuk selalu mendoakan orang Islam itu yang baik-baik, apalagi memang terlihat di mata kita, terutama beliau adalah orang yang bagus ya di sisi kita, terutama dalam hal mendakwakan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala
diberikan tempat yang terbaik untuk beliau dan keluarga yang ditinggalkan, juga diberi ketabahan, juga mudah-mudahan nanti ada gantinya ya. Karena tidak mudah menjadi atau mencari ganti orang sekelas Syekh Abi Jabir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kalau kita berbicara tentang asal muasalnya, tentunya sebelum ini beliau sakit ya. Terkonfirmasi beliau terkena COVID-19 dan kita tidak tahu apakah memang ada sakit bawaan lainnya atau tidak. Itu Allah alam shawab, tapi yang jelas sebelum ini beliau sakit itu. Nah, sebenarnya terkait dengan sakit bawaan, ini cerita para medis saja ya, atau cerita para ahli kesehatan. Ada banyak manusia di muka bumi ini yang terlihat sehat. Jadi jangan dikira bahwa kita yang misalnya tidak pernah masuk rumah sakit ini sehat seutuhnya. Jangan-jangan hanya terlihat sehat. Jadi kalau seandainya penyakit bawaan yang tidak diketahui oleh kita sebagai tuan badan, itu sangat mungkin. Terlebih dengan kondisi lingkungan kita sekarang, cara makan kita, terutama ya, cara makan kita, cara minum kita, itu sangat mempengaruhi sekali. Makanya ada istilah di bumi ini banyak orang yang terlihat sehat, tapi sesungguhnya dia tidak sehat. Dan untuk itu akhirnya kita berusaha di pandemi ini kita minimal sadar untuk berikhtiar hidup sehat, gitu ya, berikhtiar hidup sehat. Karena apa yang kita makan dan apa yang kita minum, terutama ya, sebenarnya itulah yang akan menjadi tubuh kita. Kalau orang-orang herbal itu ngomong begini, jadikanlah atau makanlah obat dan jadikanlah obat sebagai makanan. Yang maksud kita makan kurma misalnya, itu kan kita makan obat. Ya. Sejatinya kita sedang makan obat. Dan jadikan obat sebagai makanan, maksudnya sebagai konsumsi harian. Makan buah misalnya, itu kan buah itu obat sebenarnya. Nah, sekali lagi ya, kita hanya bisa berikhtiar hidup sehat. Segala sesuatunya, terutama tentang kematian, yaitu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, di kesempatan ini di malam Jumat kemarin kita sedang membahas tentang sholat berjamaah, lalu kemudian hukumnya apa. Ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang menilai sunnah muakkadah, ada yang menilai fardu kifayah, dan ada yang menilai fardu ain bukan syarat sah. Dan kita sudah menjelaskan itu. Lalu kemudian baik yang menilai dia sunnah muakkadah atau fardu kifayah atau fardu ain yang bukan syarat sah, mereka semua menghendaki kita sesungguhnya untuk bersemangat dalam menghadiri jamaah sholat lima waktu. Nah, ada pun alasan-alasan yang akhirnya membuat kita boleh atau bahkan dianjurkan untuk tidak ke masjid. Itu kemarin ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan. Kita ulang sebentar. Yang pertama adalah sakit. Jadi sakit itu adalah salah satu alasan yang terbesar kita akhirnya boleh tidak ke masjid dan tidak menghadiri jamaah di masjid, terutama dalam masa pandemi sekarang. Yang kedua, ada kekhawatiran terhadap diri ketika keluar rumah dari ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi. Dan ancaman yang dimaksud adalah misalnya hewan buas kalau di dusun ya, atau kalau di kota seperti ini misalnya ada ancaman begal misalnya ya, walaupun kita tidak berharap itu terjadi, tapi kalau seandainya ada kekhawatiran seperti itu, maka boleh-boleh saja tidak jadi masalah sholat di rumah. Yang berikutnya adalah al-matar, hujan. Nah, dalam hal ini
misalnya orang-orang yang di masjid dan yang di dekat, sangat dekat masjid atau bahkan takmir masjidnya azan subuh gitu ya. Itu bahkan kalau di zaman Rasul SAW dan di zaman para sahabat itu orang yang azan itu kalau hujan itu ada tambahan as-sholatu fi rihalikum, sholatlah kalian di tempat kalian. Maksudnya ini azan panggilan, tapi karena hujan, nah sholatlah di rumah kalian. Dan di masa pandemi ini juga akhirnya ada sebagian dari negara yang terdengar azannya adalah as-sholatu fi rihalikum, sholatlah kalian di tempat kalian. Dulu yang awal-awal pandemi terjadi, dan memang itu ada syariatnya, as-sholatu fi rihalikum. Itu yang kedua. Jadi ada kekhawatiran. Yang ketiga adalah al-matar, hujan maksudnya. Apalagi kalau hujan di kita ini, hujan di kita kan terus subuh hari misalnya hujan, nah itu boleh menjadi alasan untuk tidak datang ke masjid dan tidak. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah mudafa'atul akhbatsaini. Mudafa'atul akhbatsaini artinya adalah menahan kencing dan buang air besar, menahan buang air besar dan buang air kecil. Jadi misalnya orang azan, dan kita ada di rumah masih. Nah saat orang azan itu kita sedang di rumah, kita ada keperluan, maksudnya ada keperluan untuk ke kamar mandi. Nah keperluan itu harus diutamakan. Maksudnya jangan memaksakan diri, harus menahan kencing, harus menahan buang air besar demi sholat berjamaah ke masjid. Kalaupun seandainya dia memang memaksakan diri untuk sholat ke masjid, sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma dianggap tidak bagus. Tidak bagus itu tidak ihsan. Jadi perbuatannya itu ibarat bekerja, kerjanya yang penting selesai, tapi tidak bagus pekerjaannya. Kira-kira begitu. Makanya dalam konteks sholat berjamaah, kalau kita sedang dalam kondisi seperti itu, maka santai saja. Misalnya gini, kerjakanlah dulu, ke kamar mandi saja dulu. Kalau seandainya kebetulan misalnya jeda antara azan dan qomat lama, alhamdulillah. Kalau jedanya sebentar, kita tetap lanjutkan ke masjid. Kalau seandainya bertemu dengan jamaah, kita sholat berjamaah, masbuk. Kalau seandainya sudah habis, tinggal masbuk terakhir. Kalau nggak ada orang yang sholat tadi sudah salam kiri, sudah salam kanan, masih ada yang masbuk yang lainnya. Nah itu yang kita jadikan sebagai imam. Maksudnya berguyur seperti itu. Jangan dipaksakan. Akhirnya sholat berjamaah kita tadi yang penting selesai. Padahal kan semangatnya bukan yang penting selesai, tapi semangatnya adalah sholat berjamaah dengan bagus, ihsan. Nah, li'anna zalika yamna'u min ikmal sholati wa khushu'iha. Karena kata para ulama, menahan kencing dan menahan buang air itu adalah salah satu di antara yang bisa mengurangi kesempurnaan dan kekhusyukan sholat. Mengurangi kesempurnaan dan kekhusyukan sholat. Jadi apa yang bisa kita siapkan untuk ibadah sholat berjamaah dalam rangka kekhusyukan sholat berjamaah, maka sesungguhnya itu diperintahkan. Nah, yang contoh terbesar tadi, jangan menahan buang air kecil dan buang air besar. Alasan yang lainnya banyak. Misalnya, kalau yang jelas-jelas di beberapa hadis disebutkan adalah, misalnya kita keburu lapar, hadratit ta'am, keburu
Nah, gara-gara keburu lapar itu, tiba-tiba misalnya hidangan sudah dihidangkan, kemudian kita mau makan, dan tidak lama setelah itu atau bahkan bersamaan dengan kita mau makan pun azan berkumandang. Nah, maka dalam hal ini sebagian dari para ulama menilai bahwa mendahulukan makan, tentunya makannya jangan berguyur ya, makannya dahulukan makan, kemudian setelah itu bisa menyusul sholat berjamaah. Sekali waktu kami ke Jogja ya, di daerah mana ya, di seputaran kotanya ya, nggak jauh dari Malioboro, saya kurang hafal apa namanya tepatnya. Saya mengunjungi sahabat yang beliau ini memang guru tahfiz lah kira-kira di Jogja. Kemudian saat kami datang, kebetulan saya sama suaminya kenal dan sama istrinya juga kenal. Saya di Jogja pada waktu itu bersama istri juga, sehingga sangat mendatangi yang silaturahim antar keluarga. Nah, kita ngobrol, kita datangnya kebetulan setelah maghrib, kita ngobrol segala macam. Tidak lama suaminya dari luar itu bawa makanan, bawa mie, bawa nasi goreng dan seterusnya. Tiba-tiba orang azan. Saya sebagai tamu bertamu di rumah Syekh, kalau ada bertamu di rumah Syekh ini tadi, orang yang muda tapi guru tahfiz, orang yang hafal Al-Quran. Saya tanya, Syekh, kita makan dulu atau sholat dulu? Kata boleh makan dulu. Padahal saya sudah muanti-wanti, kalau dia ngajak sholat dulu oke gitu kan, karena belum terlalu laparnya. Kalau boleh ngajak makan dulu oke juga. Akhirnya beliau ngajak makan. Padahal beliau ini adalah imam tetap di masjid yang tidak jauh dari rumah beliau. Akhirnya kita makan. Nah, setelah makan, tidak lama setelah makan, akhirnya beliau ke masjid. Waktu itu saya belum ada wudu, akhirnya saya wudu dulu. Saat saya masuk, naik ke masjid ke lantai 2, ternyata yang imam adalah beliau sendiri. Beliau yang tadi mengajak saya makan. Ternyata kuncinya ada di beliau. Maksudnya orang nggak mau komat kalau imamnya belum datang. Nah, yang model seperti ini kan bisa, maksudnya kita bisa menyatukan antara makan dengan sholat. Ini bisa. Tapi kalau seandainya tidak bisa disatukan antara makan dengan sholat, mana yang harus didahulukan? Apalagi kalau seandainya sudah berada di akhir-akhir waktu. Kita dalam perjalanan misalnya ya, jam 2.30 nyampe rumah, atau kurang 1:43, 2:45 nyampe rumah. Zuhur dulu atau makan dulu? Nah, dalam kondisi seperti ini memang seyogyanya sih zuhur dulu. Karena semakin mepet asar itu sebenarnya semakin mengkhawatirkan, Karena dulu ada teman saya makan di warung makan, ngobrol enak, kita ngobrol. Ternyata pilihan jam itu 5 menit lagi sama bisa, ya. Nggak kejar sama sekali, karena dia harus di kamar mandi, harus buruk segala macam itu, nggak kejar sama sekali. Akhirnya masa kita harus mengkodok sholat, harus mengganti sholat, dan sholat bukan pada waktunya gara-gara makan. Dan ini juga tidak bagus. Nah, paling banter kadang-kadang kasus seperti ini dalam hal makan ini biasanya ada di walimah, biasanya ada di walimah. Nah, dalam hal ini solusinya bagaimana? Solusinya sebenarnya adalah ya silakan pihak masjid itu azan pada waktunya, kemudian silakan iqamat sesuai dengan waktunya, silakan sholat sesuai dengan waktunya, itu kan jadi dulu. Nanti orang-orang yang ada di mana sedang walimah itu, nanti mereka akan menyesuaikan diri mereka sendiri. Sekiranya mereka merasa bahwa mereka belum terlalu lapar, mereka akan ke masjid dulu, kemudian balik lagi. Tapi kalau seandainya nanti
mereka harus makan dulu. Nah cuma kadang-kadang salahnya kalau mereka makan dulu, akhirnya mereka tidak ke masjid. Sebenarnya sih bukan salah, kurang afdol. Karena kalau salah kan ada indikasi dosa ya. Ini dia nggak berdosa insya Allah. Karena kenapa? Karena sudah ada yang sholat di masjid. Kalau kita mengambil fardu kifayah, sudah ada yang melaksanakan sholat di masjid, yang di luar masjid itu terbebas dari beban dosa. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang ketiga, maka kita bisa menghakimi dan menghukumi bahwa mereka berdosa gara-gara tidak ke masjid. Nah tentunya kalau saya pribadi lebih cenderung sholat berjamaah itu di antara dua tadi, kalau nggak sunnah pada fardu kifayah. Walaupun ada sebagian dari masyayikh kita, guru-guru kita yang berpendapat dia adalah fardu ain tapi bukan syarat sah. Fardu ain tapi bukan syarat sah itu maksudnya adalah sholat berjamaah itu wajib hukumnya, tapi bukan syarat sah. Maksudnya kalau dia sholat sendirian, sholatnya sah, tapi sholatnya sah dia berdosa. Jadi ada orang yang sholatnya sah dia berdosa. Apa itu? Orang yang sholat sendirian, yang mereka menilai bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Nah ini agak berat. Tapi umumnya orang kita karena memang pembelajaran fikih ini sering dibicarakan oleh kiai-kiai kita, umumnya mereka dipahamkan bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, la sholat bi hadhratil Quran, wala huwa yadfa'ul akhbasa. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sempurna sholat orang itu di hadapan makanan yang sudah terhidang. Tidak sempurna maksudnya kalau dia kondisinya lapar, hidangan sudah ada, dia sholat, dia tinggalkan. Maka biasanya orang yang sholat ini berpikir, wih makanan tadi lagi habis gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau puasa itu takjilnya itu tidak jadi masalah. Rentang waktu antara azan dengan iqamah itu standar lah, maksudnya cukuplah untuk membuat kita akhirnya sholat itu khusyuk gitu kan. Kalau baru setegukan air, hidangan kita tinggalkan di saat yang lain masih duduk gitu kan, itu ada semacam pikiran akhirnya, oh ini tadi habis makanan gitu. Jadi tidak jadi masalah antara azan dengan iqamah itu waktunya agak distandarkan kalau di bulan Ramadan. Jadi la sholat bi hadhratil Quran, kata Rasulullah SAW, tidak ada atau tidak sempurna sholat orang itu di hadapan makanan yang sudah terhidang. Wala huwa yarfa'ul akhmasan, dan tidak juga bagi orang yang sedang menahan buang air besar atau buang air kecil, dan termasuk di antaranya adalah menahan buang angin. Jadi kalau mau buang angin, buang lagi anginnya. Santai aja. Orang azan, orang iqamah, kita mau buang angin, buang aja. Maksudnya keluar dari jamaah. Kemudian wudhu lagi, kemudian masuk lagi. Kalau pun masbuk, nggak jadi masalah masbuk. Jadi kita hadir dalam melaksanakan sholat berjamaah itu sifatnya sakinah itu dalam kondisi yang siap, tenang, tidak ada was-was, tidak ada rasa was-was. Nah itu yang keempat. Berikutnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tambahi ada salah satu hadis yang mengatakan, la ta'jilanna, janganlah kalian terburu-buru untuk melaksanakan sholat berjamaah hatta tafrughu minhu, sampai akhirnya kalian selesai dari hajat tadi, selesai dari buang angin, selesai dari buang air, selesai dari buang air besar dan seterusnya.
Oke, berikutnya. Sebenarnya di sini dituliskan beberapa bentuk aktivitas yang mirip dengan menahan buang air tadi. Beberapa aktivitas yang mirip dengan buang air. Misalnya di sini disebutkan wa yakhsha an tafutahul qafilah. Jadi kalau kita naik bus misalnya rombongan, terus orang azan, taruhlah berhenti di rumah makan, terus orang azan, terus kita mau masjid misalnya, kita mau ke masjid, atau nggak usah di rumah makan, dari Makam Merah sini misalnya kita startnya di seputaran Masjid Akbar 7, orang mau kondangan misalnya, tiba-tiba sholat zuhur, kita mau ke masjid, tapi yang lain ini itu pingin balik misalnya, pingin balik. Nah yang seperti ini juga masuk dalam kategori begini. Jangan terlalu memaksakan akhirnya kita sendiri yang ke masjid, orang ini balik. Kecuali kalau kita bawa kendaraan sendiri kan jadi masalah. Atau kita berani baliklah, ya, biar aku baca balik sendiri, gitu kan. Nah, itu jadi masalah. Tapi kalau kita terikat dengan rombongan ini, sedangkan qafilah kelompok safar ini akhirnya dia mau melanjutkan, maka pilihan bahwa kita sendiri yang ingin ke masjid itu dianggap boleh-boleh saja, akhirnya kita harus mengikut ke qafilah. Nanti biasanya qafilah nanti kalian biasa mereka akan ngejar di mana, apa mereka akan ngejar di masjid satunya atau di rumah makan satunya, ini yang disebutkan. Itu kalau contoh sekarang. Kalau dulu lebih parah lagi. Jadi dulu itu orang kalau bermusafir kelompok kayak di Ila fi Quraisy itu ya, Ila fi baitkan syita wa saif, mereka kalau dagangnya itu berkelompok. Ini kalau seandainya satu meninggal misalnya mundur dulu, mereka ada aktivitas, mereka nak sholat di sini dulu, kemudian qafilah ini berlalu, maka ini bahaya sekali. Bahaya begal segala macam juga, bahaya hewan buas, bahaya kalau dia ada hujan, angin dan seterusnya. Maka akhirnya yang seperti ini harus tetap berada di kelompok. Kayak gitu ya. Ini salah satu yang mirip-mirip ya. Jadi kalau kita belok ya berbuyur lah. Apalagi kalau kita ikut bus. Kalau kita mau makan itu sudah itu tidak hadir gitu ya. Nah itu biasanya memang dicari dulu. Cuma biasanya kalau sudah kesel tinggal pulang atau sampai di tinggal terus. Ini ada kejadian teman, padahal bukan masjid, bus masuk kapal feri ya, Merak Bakauni, dari Merak ke Bakauni. Nah saat di Bakahuni ini, saat datang ke sana, salah satu teman ini belum ada di busnya, gitu. Jadi bingung orang bus mau mencari kemana, gitu. Kan kalau orang kan semua kan teriak. Kalau saya sebentar lagi mau sampai ke pulau berikutnya di pelabuhan Bakahuni, itu rata-rata turun. Biasanya setengah jam sebelum orang merapat juga sudah turun. Nah ini teman nggak ada, gitu. Akhirnya ditinggalkan orang. Nah, terpaksa akhirnya dalam sana sini, nunggu sana sini, akhirnya tetap ditunggu di depan. Gitu ya. Maksudnya di depan agak jauh, gitu, karena dia kontak dengan salah satu temannya yang ada di bus. Nah yang seperti ini juga tidak bisa dipaksakan. Nah cuma kalau seandainya memang ada beberapa hal yang harus kita gaungkan tentang bus harus berhenti misalnya di waktu subuh. Ini yang agak susah di sebagian kita. Di sebagian besar bus itu, sebagian besar ya, terutama pengalaman kami kalau berjalan naik bus antar kota antar provinsi itu umumnya tidak berhenti khusus dengan niat sholat subuh lah. Mereka cuma berhenti kalau memang itu adalah rumah makan langganan mereka berhenti di sana. Kebetulan sholat subuh, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kebetulan tidak sholat subuh, nah ini bahaya. Karena kita agak susah di Indonesia ini kalau seandainya sholat subuh di bus.
Susah itu begini, kenapa tidak berhenti saja sebentar? Itu susahnya gitu kan. Karena kalau berhenti sebentar, wudhu kita sempurna gitu kan. Kita mau tayamum, orang kita air banyak gitu kan, melimpah ruah air di Indonesia. Kemudian kalau sholat wajib kan kita sempurnanya itu adalah berdiri, ruku yang sempurna, sujud yang sempurna gitu kan. Harusnya sih begitu. Ya, tapi kalau seandainya memang kita mendapati kondisi di mana sopir busnya tidak berhenti dan akhirnya kita tidak punya kekuatan, untuk menegur atau untuk meminta sopir bus berhenti misalnya, ataupun kalau kita sudah bilang, Pak sopir boleh nggak kita berhenti sebentar? Ya? Kata Pak sopir nggak boleh, gitu kan? Dijawab seperti itu. Ya, kalau mau dikata, akhirnya kita harus sholat apa adanya. Sholat apa adanya itu kalau ada air di kamar mandi pakai wudhu, atau kita bawa air lebih mau ke kamar mandi, berwudhu di kamar mandi. Kalau seandainya nggak ada air, ya terpaksa harus tayamum. Ya di porsi itulah, mudah-mudahan ada dadunya, tayamum. Kemudian duduklah di sana, karena kita sholatnya di bus, gitu kan, nggak bisa berdiri. Kemudian rukulah seadanya, sujudlah seadanya, akhirnya kita sholat apa adanya. Nah, model sholat apa adanya ini nanti khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama menilainya sah dan tidak butuh diulang, tapi sebagian ulama menilai sah dan butuh diulang. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat yang model seperti ini dia sah, tapi lebih bagus diulang kalau sudah sampai di rumah. Jadi sumbuhnya sholatlah apa adanya tadi, sampai di rumah itu diulang. Niatnya adalah karena kita ngulangnya bukan lagi pada waktunya, niatnya adalah qadha ulang. Tapi kalau sengaja tidak meninggalkan sholat, nggak boleh. Misalnya gara-gara sopir busnya nggak berhenti subuh, akhirnya kita lanjut saja, nggak mengerjakan sholat sama sekali, maka dalam kondisi seperti itu seluruh ulama sepakat berdosa. Seluruh ulama sepakat berdosa. Karena dia berdosa sudah meninggalkan sholat, maka seluruh ulama menilai bahwa dia wajib sholat subuh kalau dia sudah sampai di tempatnya. Tapi kalau kita sholat apa adanya tadi, nggak ada air, kita akhirnya bertayamum, nggak bisa berdiri, kita akhirnya duduk, gitu kan? Karena ini sholat wajib ya. Maka sebagian ulama menilai sah dan tidak harus diulang, tapi sebagian ulama lain mengatakan sah dan harus diulang. Nah, pengetahuan kami dalam mazhab Syafi'i itu umumnya ulama-ulamanya mengatakan sholatnya sah tapi butuh diulang demi kehati-hatian. Karena Rasulullah SAW itu selama beliau hidup itu sulit didapatkan data beliau sholat wajibnya itu di atas kendaraan. Beliau sholat wajib itu selalu sempurna turun. Itu alasannya ya. Itu alasannya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mengerjakan sholat wajib sangat berusaha menyempurnakan seluruh rukunnya. Kan rukun sholat wajib berdiri. Makanya Rasulullah SAW sulit didapat data sholat zuhur di atas onta. Itu agak sulit dicari data. Kalaupun ada nanti data itu, hadis itu nanti akan diperdebatkan lagi. Pertama dari sisi sahih dan tidak sahihnya, gitu ya. Yang kedua dari sisi yang lain. Tapi kalau Rasulullah SAW sholat sunnah di atas kendaraan, itu banyak datanya, data, cerita, riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat sunnah di atas kendaraan itu banyak. Dan karena di atas kendaraan kan dia tidak harus berdiri dulu, dan dia juga tidak harus menghadap ke kiblat langsung. Karena kendaraan dulu, apalagi dia di atas onta kan dari setir harus selalu menghadap kiblat ya, tidak bisa. Ya. Nah akhirnya begitu. Makanya nanti pada akhirnya para ulama itu menyimpulkan kalau sholat sunnah itu fleksibel dia. Kalau bisa berdiri alhamdulillah, kalau nggak bisa duduk. Kalau bisa berdiri alhamdulillah, kalau mau duduk walaupun bisa berdiri boleh. Makanya berkali-kali saya mengungkapkan bahwa jemaah semua yang sedang sehat walafiat sekarang ini, nanti kalau sholat isya
salam kanan salam kiri, mau ba'diyah, mau sholat ba'diyah isya, boleh sambil duduk, boleh, walaupun masih gagah, boleh, hukumnya sah. Nggak ada ulama yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Misalnya orang dari rumahnya berjalan ke masjid, tiba-tiba di masjid dia bentang kursi misalnya. Itu agak aneh. Maksudnya perlu tanda tanya, kok dari rumah ke masjid dia bisa berjalan, giliran ke masjid dia duduk di kursi. Oh mungkin dia nggak bisa rukuk, oh mungkin ya. Oh mungkin dia nggak bisa sujud sempurna, mungkin. Cuma kalau akhirnya alasannya dia nggak kuat berdiri, dia dari rumah ke masjid kan berjalan kaki ya. Masa tiba-tiba di masjid dia bentang kursi. Itu ya. Yang berikutnya adalah yang mirip-mirip dengan mudafa'atul akhbasah, yang mirip-mirip dengan menahan buang air ini tadi. Walabat nu'as, walabat nu'as ini sangat ngantuk, Pak Erik misalnya lembur, tiba-tiba misalnya setelah sampai ke rumah orang azan ngantuk dia. Nah yang seperti itu boleh dijadikan alasan untuk tidak ke masjid, tapi tetap sholat. Maksudnya kan tidak boleh sholatnya di rumah ya. Boleh ngantuk sangat karena tadi ya. Tapi kalau ngantuk sangat itu bukan karena bekerja, karena lalai, karena memang terbiasa begadang, yang seperti ini dia tidak boleh. Dia harus merubah pola hidupnya sehingga tidak ada alasan lagi dia ngantuk karena begadang itu. Sehingga akhirnya dia boleh sembarangan untuk tidak pernah ke masjid. Walabat nu'as. Baik, itu beberapa yang mirip dengan poin nomor 4. Sekarang poin nomor 5. Poin nomor 5 adalah aklu munattan illa yumkinhu izalatuhu. Setelah makan makanan yang beraroma tidak sedap. Misalnya kita, tapi tidak sedap itu sebenarnya subjektif sebenarnya ya. Misalnya durian itu bagi orang kita sedap itu, tapi bagi orang luar durian itu adalah aroma yang tidak sedap. Sehingga kalau di Indonesia, kalau orang sholat setelah makan durian masih ada aromanya, saya pikir itu bukan sesuatu hal yang membuat orang akhirnya pergi dari kita. Orang nggak senang, nggak nyaman dengan kita. Enggak. Ya sebagian mungkin, tapi umumnya kita senang-senang saja. Bahkan kalau saya pribadi dulu, karena di rumah itu banyak kepinding. Jadi ada yang ngomong begini, Ustaz, obat kepinding itu durian. Jadi saya taruhlah durian di bawah ranjang yang dari kayu itu kan. Akhirnya kamar saya itu aroma durian. Saya nggak tahu ilmu dari mana ya, tapi obat kepinding itu adalah durian. Saya tahu aja durian itu. Maksudnya saya senang-senang saja di dalam kamar itu aromanya durian. Nah, tapi kalau aroma lain yang memang benar-benar tidak sedap, misalnya aroma bawang itu aroma bawang campur keringat. Kalau aroma bawang goreng sih, masih mending ya kan. Kalau aroma bawang, apalagi yang biasa makan bawang mentah ya kita tidak mau mencela sebagian orang. Memang fakta gitu kan, sebagian orang yang terlalu senang makan bawang mentah akhirnya memang ada aroma yang tidak sedap. Nah yang seperti ini maksudnya jangan memaksakan diri ke masjid. Silakan tetap mandi dulu, walaupun seandainya telat ke masjid tidak jadi masalah, ataupun kalaupun seandainya dia masbuk tidak jadi masalah. Makanya Rasulullah SAW dalam hal ini dalam salah satu hadisnya mengatakan, man akala sauman aw bosola fal yaqtazilna
wal ya'tazil masjidana. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memakan saum itu bawang putih sebenarnya, basol itu bawang merah. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, fal ya'tazilna, itu agak menjauh dikitlah dari kami, aromanya nggak sedap, dan menjauhlah dari masjid kami. Maksudnya jangan datang ke masjid dengan membawa aroma-aroma itu. Nah, maksudnya adalah bersihkanlah dulu itu. Makanya kalau kita sepakat misalnya aroma jengkol misalnya, aroma peta itu walaupun enak bagi orang yang makan ya, tapi itu aromanya tuh enggak enak. Aromanya enggak enak. Kalau makannya mungkin, tapi aromanya enggak enak. Nah, yang seperti ini jangan ke masjid kecuali setelah dia bersih-bersih, minimal dia bersih. Nah itu ya. Itu yang kelima. Jadi jangan sampai membawa raihah, aroma yang tidak sedap. Termasuk aroma yang tidak sedap itu adalah sebenarnya ada sebagian dari aroma parfum yang tidak sedap. Saya juga kurang tahu, mungkin orang muda dan orang tua beda. Mungkin sebagian dari aroma parfum orang tua itu sebagian itu aroma parfumnya dipakai untuk orang meninggal itu ya. Cap ular nabung. Itu aromanya kalau bagi saya pribadi pusing, benar saya pusing. Jadi kalau saya damping sama orang tua, kebetulan orang tua itu pakai aroma itu, saya berusaha dengan sangat sopan menghindar. Di mana acaranya seperti tidak duduk di dekat sini kan? Aku pura-pura telepon dulu, saya mulai. Terus setelah itu mengganggu. Makanya kalau untuk aroma ya parfum khususnya ya, carilah parfum ya standar yang kira-kira ya umumnya orang itu senang dengan parfum. Termasuk kalau menyediakan parfum di masjid, kemarin saya lihat ada parfumnya. Ada. Enggak bukan parfumnya coret itu. Biasa sebagian itu yaitu ini ya aroma ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah yang terakhir al-habsu ini terkurung dalam hal ini bisa terpenjara di dalam penjara atau terkurung dalam sebab-sebab yang lain. Terkurung karena hujan, terkurung lah, dia tidak bisa bergerak dari tempat itu. Terkurung. Nah, yang ketujuh sebenarnya di sini yang ketujuh tidak menyebutkan secara spesifik, tapi yang ketujuh ini adalah beberapa momen, beberapa kejadian yang akhirnya membuat dia mulai dari sholat berjamaah. Misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran, kejadian-kejadian yang sifatnya tidak terduga. Ya. Kejadian-kejadian sifatnya tidak terduga. Termasuk di sini disebutkan tentang kepengurusan jenazah. Jadi kalau seandainya memang tidak ada orang yang mengurus jenazah di sana, akhirnya dia repot sendiri gitu kan, mengurus jenazah. Maka dalam hal ini dia menggali kuburan misalnya ya. Akhirnya dia menggali kuburan agak nabrak dikit waktu zuhur misalnya ya. Nah, maka mudah-mudahan orang ini tidak dianggap lalai. Karena kalau dia tinggalkan, orang kapan mau menguburkan gitu ya. Orang kapan mau menguburkan. Oke, sebelum kita tutup terkait dengan penguburan juga mau ingat dan ini sering saya ulangi. Berapa hari kemarin saya lagi nyopir gitu kan, jadi tiba-tiba dari belakang ini gitu kan. Saya termasuk orang yang agak kurang bisa menerima orang kebut-kebutan di jalan guna menguburkan jenazah. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Landasan syar'inya memang ada hadis Rasul yang mengatakan asri'u bil janazah, segeralah menguburkan jenazah. Tapi yang dimaksud dengan segera itu bukan itu. Yang dimaksud dengan segera itu kalau bisa dikuburkan sebelum subuh, ya kuburkanlah sebelum subuh, jangan setelah subuh. Kalau bisa dikuburkan hari itu, jangan ditunda besok. Itu yang dimaksud dengan asri. Kalau bisa dikuburkan siang, kenapa harus tunggu malam? Kira-kira begitu ya. Tapi kalau dengan momen ubur-uburan kejar-kejaran di jalan raya, saya pikir itu tidak bagus. Satu, memang tidak ada landasan syar'inya.
itu pemahaman yang agak kurang benar. Kalau misalnya kebut-kebutan itu dianggap sebagai implementasi dari hadis, enggak. Yang kedua adalah ini melanggar ketentuan umum kita berjamaah di jalan raya, melanggar ketentuan umum, melanggar kemaslahatan umum. Saya khawatir nanti menguburkan jenazahnya dari satu nambah jadi dua. Saya khawatir itu kan. Wih, gitu kan. Pokoknya sampai kan. Kalau perjalanannya cuma di dalam kota sini, tunggu lampu merah, belok di lampu merah. Kecuali kalau orang mau melahirkan, mungkin lah lampu merah itu ditabrak. Ini kan kita mau menguburkan orang. Dia sendiri, jenazah itu sendiri tidak menuntut untuk teriak-teriak cepat gitu tidak juga ya. Nah ini mau ingat, maksudnya kalau kita konvoy dan kebetulan saya Pak Haji Hadi yang di depan, begitu lah. Jangan meretang-retingnya gitu kan, begitu lah. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita tidak membuat orang lain, kemaslahatan orang lain itu terganggu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala hal yang sifatnya diskusi mungkin kita bisa kita obrolkan setelah sholat berjamaah dengan lebih santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.